pasukan gajah menyerang Ka'bah. Pasti hadirin sekalian sudah pernah mendengar tentang kisah ini, bukan? Ya, kisah ini diceritakan pada salah satu surat di Al-Quran. Apakah ada yang tahu di surat apa kisah ini diceritakan? Ya, surat Al-Fil. Bagaimana jika kita membaca surat Al-Fil terlebih dahulu? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Sekarang kami akan memperkenalkan diri dan tokoh yang akan kami perankan. Saya Zika sebagai narator. Saya Tanaya sebagai Raja Abraha. Saya Ali Abdul Muthalib. Saya Sazia sebagai pembawa berita. Saya Kirana sebagai penduduk. Saya Vicky sebagai penduduk. Saya Naila sebagai pasukan gajah. Saya Umira sebagai pasukan gajah. Saya Keisha sebagai burung ababil 1. Dan saya Tira sebagai ababil 2. Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kami akan menceritakan tentang pasukan gajah menyerang Ka'bah. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di kota Mekah sekitar 1400 tahun yang lalu, Ka'bah adalah monumen yang paling ramai dikunjungi masyarakat Arab untuk berziarah. Yang mengundang kecemburuan dari seorang raja yang berasal dari negeri Yaman, yaitu Raja Abraha al-Habsyi. Raja Abraha memiliki gereja yang ia bangun dengan sangat megah. Dan meskipun ia sudah menghiasi gereja tersebut dengan hiasan yang paling indah, gereja tersebut tetap tidak dapat menyaingi Ka'bah sebagai pusat peribadahan bangsa Arab. Dan tentu saja Raja Abraha menjadi sangat marah. Hei, ada masalah penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang rumah ibadah kita. Aku sudah menghiasinya dengan batu-batu dan karpet yang mahal. Lihatlah sendiri taburan emas, perak, dan mutiara yang menempel pada rumah ibadah kita. Tetapi mengapa tidak ada yang menarik untuk mengunjunginya dan mereka justru pergi ke Ka'bah, bangunan yang jelek dan kumuh itu? Hoi Raja Abraha yang anggun, aku juga heran dengan itu. Mungkin karena mereka memiliki keyakinan bahwa bangunan itu suci yang kuat, dan mereka meyakini bahwa bangunan itu dibangun oleh orang-orang yang mulia. Itu hanya omong kosong. Kepercayaan itu semata-mata hanya kebodohan mereka, dan mereka hanya ingin memungut keuntungan dari para penziarah. Aku benar, mereka hanya ingin keuntungan semata. Kita harus menghentikan keserakahan mereka. Kesabaranku sudah habis. Bersiap-siaplah, kita akan hancurkan Mekah. Bawalah gajah-gajah kita agar bangunan itu cepat hancur. Akan aku sendiri yang memimpinnya, dan aku akan membuat penduduknya bertukuk lutut kepadaku. Baik, Tuhan. Kita melaksanakan. Mereka pun pergi untuk menyerang Ka'bah. Sesampainya di pertengahan Mekah, pasukan Abraha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan mereka, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang kakek Nabi Muhammad sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin bangsa Arab sekaligus penjaga Ka'bah. Wahai Abdul Muthalib, ada berita buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Ada seorang raja yang bernama Abraha. Dia datang dari negeri Yaman membawa pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan milik penduduk, termasuk unta-unta milikmu. Baiklah, aku akan segera menemui dan mempertanyakan hal ini kepadanya.
Mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abraha untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuhan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang kemari ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat semua orang tidak ingin mengunjungi kotaku. Padahal aku sudah membuat tempat ibadah yang megah, lebih indah dari Ka'bah. Lalu apa maksud kedatanganmu, wahai kakek tua? Saya hanya ingin meminta Tuhan mengembalikan unta-unta milik saya. Jadi kamu tidak berniat untuk menghalangiku, bukan? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan milik saya. Ada Tuhan yang memilikinya. Baiklah, akan ku kembalikan unta-untamu. Sekarang pergi, jangan menghalangiku dan pasukanku. Abdul Muthalib pun kembali. Ia menemui penduduknya dan menyampaikan pesan apa tujuan Abraha datang ke Mekah. Tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara ini, kita akan mengusir bukit sampai ada Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan untuk berlindung dari pasukan bergajah. Sekarang adalah saat yang tepat untuk kita menghancurkan Ka'bah. Maju, serang! Namun, gajah-gajah itu tidak dapat bergerak dan duduk seakan-akan kakinya terikat. Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawan burung membawa batu-batu panas seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-3. dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berjulur yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka tidak Abraha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak. Tubuh mereka panas dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya, satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Raja Abraha yang memimpin pasukan gajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang orang lain dapatkan, karena bisa mengundang hal buruk terjadi.